Oke, baik. Kembali lagi ke Podben, podcast BNN. Jadi kita hari ini kedatangan dari salah satu klien perempuan kembali. Dari sini mungkin saya bilangnya Mbak gitu ya. Mbak, di sini mungkin bisa diceritakan dulu awalnya backgroundnya lah gitu ya. Backgroundnya Mbak ini untuk usia berapa, kemudian untuk kesibukan sehari-hari seperti apa. Usia saya 32 tahun. Kalau pekerjaan panggilan gitu aja. Gitu aja ya. Freelanan gitu. Gitu ya, pokoknya istilahnya jamnya itu mbaknya ngatur setiap hari seperti itu ya. Oke Mbak, di sini kalau boleh saya tahu mbaknya berarti tinggalnya dengan siapa? Orang tua sama adik Orang tua sama adik gitu ya. Orang tua masih lengkap? lengkap. Alhamdulillah ya, masih sama ayah. Mungkin mereka masih khawatir sekarang. Belum ada kabar soalnya. Sampai detik ini ya, gitu. Jadi tinggalnya sama orang tua, ada ayah, ada ibu, dengan adik aja. Adik-adikku, aku kan nomor 1. Oh gitu ya. Jadi adikku dua-duanya itu ya malah yang punya keponakanku kan yang adikku nomor 3 yang udah punya anak itu. Oh, berarti tinggal di rumah ada bertujuh ya, rame ya Mbak ya. Sama keponakanku 2 itu. Gitu ya Mbak. Jadi ada bapak, ibu, kemudian ada adik-adik sama ponakan-ponakannya 2 orang gitu ya Mbak ya. Jadinya di rumah insya Allah rame, Rame, Mbak. rukun di rumah semua ya Mbak ya. Tidak ada konflik atau apapun. Alah, konflik-konflik sepele lah. Kecil lah gitu ya Mbak ya. Tapi yang paling dikangenin siapa Mbak? Ponakanku. Ponakan-ponakan gitu ya Mbak ya. Deket banget sama ponakan? Deket banget, Mbak. Deket banget. Sampai yang dicari itu bukan orang tuanya dia, tapi malah aku yang dicari. Daripada orang tuanya. Daripada orang tuanya lebih Mbak yang dicari gitu Setiap ya. kali pulang kerja itu yang dicari aku. Gitu. Apalagi yang kecil, yang masih umur 1 tahun itu. Deket banget malah sama aku. Untuk manggilnya? Mama. Setiap kali kalau mereka kan manggil aku mama, manggil ibunya itu bunda sendiri. Itu ya. Jadi punya bunda, punya mama sendiri gitu. Aku nggak mau lah dipanggil bude, kelihatan tua. Jadi sedekat itu sama ponakan-ponakan. Sampai dipanggil aja sampai mama gitu ya. Gitu. Jadi sampai sekarang paling rindunya, paling kangennya sama. Iya, apalagi sama yang pertama yang umur SD itu. Dia dari umur 2 tahun udah hidupnya bareng sama aku. Kan masih ada masalah sama orang tuanya kan. Jadi umur 2 tahun bareng sama aku, deketnya sama aku. Jadi setiap minta apapun itu sama aku. Mama nggak pulang, ayo pulang, Ma. Aku mau beli ini, aku mau beli itu. Iya, nanti Mam pulang tungguin. Apalagi yang kecil juga. Walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi apa yang diminta kakaknya itu juga dia minta gitu loh. Makanya itu, Mama cepet pulang. Biasanya nelpon gitu kalau aku pulang kerja gitu. Kalau aku pulang kerja, jam kerja aku kan dia tahu kalau aku pulang kerja, kalau aku nggak pulang ayo Ma pulang, cepet pulang. Aku loh tadi beli ini nggak dikasih sama bunda, maunya mintanya ke aku. Cerita gitu ya, saking deketnya kayak gitu ya. Jadi istilahnya di sini karena situasi yang seperti ini jadi kangen, Kangen banget aku, Mbak. jadi kayak karena emang posisinya lagi jauh sama ponakan sama keluarga gitu ya. Kalau di sini kalau boleh saya tahu waktu diamankan atau waktu kenapa sih sampai terlibat sama terkait narkoba ini? Waktu itu tuh apa ya, aku tuh nggak ngerti ya. Aku bareng sama calonku yang baru ini, aku kira aku yang jadi lebih baik gitu loh. Karena yang kemarin-kemarin kan udah buat aku gak buat apa ya, buat kecewa gitu Ya, loh. buat kecewa. Terus aku
milih dia karena dia tuh orang tuanya, keluarganya itu sayang banget sama aku. Aku kenal sama dia itu, aku ngerasain kasih sayang seorang tua itu dari dia, Mbak. Makanya kenapa aku pertahanin sama dia. Kok malah kayak gini. Dan hari Sabtu kemarin itu rencanaku tuh hari weekendnya kita. Hari weekend, hari buat pulang ke rumah masing-masing atau enggak pulang kita datang bareng ke rumah masing-masing gitu. Itu rencananya. Kok malah Ada kejadian seperti itu. aku tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya itu. Dan saya pakai pun itu aku udah nggak pernah sentuh barang seperti itu lagi. Aku kerja seperti itu, bagiku tuh udah kerja dosa, kenapa harus berbuat dosa lagi gitu, mikirku tuh, Mbak. Dan pas dulu aku nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dateng paket, tak kirain paketku, memang aku ada janjian sama orang paket, orang JNT, tak kirain emang ada kan. Oh iya sebentar, aku bilang gitu. Pas aku bukain pintu, loh ya Allah, aku nggak ngerti apa-apa waktu itu. Sama bapak-bapaknya itu dibawa sama bilang gitu, nggak apa-apa Mbak, ikut aja buat saksi. Ya aku ikut aja, aku nggak ngerti kan waktu itu. Dengan barang segitu banyaknya itu aku nggak tahu, karena aku nggak pernah pulang kan waktu itu ke kosannya dia. Pulang ke kosannya dia itu hanya sebentar. Jadi Hanya di saat kita berhubungan atau saat kita ketemu aja gitu. gitu. Itu baru aku pulang ke kosan dia. Terus saat aku kangen aja aku baru pulang ke kosannya dia gitu. Gitu. Jadi biasanya kalau seumpama waktu hari H itu waktu berarti sampean ditangkap, diamankannya berdua ya? Berdua. Dengan posisi sampean di situ berarti apakah juga ikut pakai atau seperti apa? Enggak, Mbak. Aku nggak ikut paket. Aku ikut itu di saat disuruh sama dia, disodorin sama dia itu hari Kamis. Itu pun yang ngisep 2 sedotan aja udah pengen muntah. Aku nggak pengen, nggak bisa nganu. Dia yang benerin aku, bilang gitu. Udah nggak mau aku. Dia itu ngeliat aku posisi capek banget gitu loh. Terus akhirnya karena melihat capek itu kayak disarankan. Ini loh pakai ini biar kamu tuh nggak capek banget. Abis pakai terus aku berangkat kerja lagi kan. Dan berangkat kerja lagi tuh hari Jumat itu masih full. Aku kan lama nggak pernah pakai kayak gitu-gitu kan. Udah jauhin narkoba, udah jauhin minuman keras. Terus aku cuman sekedar kerja kayak gitu aja. Terus setelah dipakein itu Jumat itu aku nggak pulang ke kos. Aku pulang ke kos itu hari Sabtu pagi, ya itu tiba-tiba ada bapak-bapak itu. Astagfirullah, ya Allah, aku gak pengen kayak gini lagi ya. Gak pengen lihat kamu kayak gini lagi, kok kenapa harus lihat kayak gini, kamu kayak gini lagi gitu loh. Oke, jadi kalau dari Mbak sendiri sebenarnya ada rasa penyesalan atau apa enggak dari Mbak sendiri? Untuk penyesalan itu sebenarnya ada rasa penyesalan, cuman buat pelajaran dia aja lah. Gitu ya. Kalau seperti itu tuh bukan cara cari uang yang instan, bukan kayak gitu. Cukup aku yang cari uang instan. Oh gitu ya, jadinya Kamu bisa lah cari uang dengan cara kamu cowok, kamu bisa nguli lah, bisa apalah, itu terserah kamu. Kamu bisa handelin tenagamu, sedangkan aku cewek bisa apa gitu loh Mbak. betul gitu ya. Kalaupun aku bisa nguli loh, aku lebih baik aku nguli dan gak usah kamu berhubungan dengan barang-barang seperti itu. Jadi berkorban itu ya Mbak demi untuk pasangannya Mbak Ya, sebenarnya. karena apa sih aku berkorban sama dia itu? Dia yang nunjukin dia yang
ngasih aku kasih sayang seorang tua itu dia, Mbak. Ibunya sesayang apa sama aku, ayahnya sayang apa sama aku. Itu aku baru merasakan kayak kasih sayang orang tua itu dari dia, dari orang tuanya dia. Makanya aku mau bertahan sama dia itu karena itu. Oke. Kalau saya lihat kan tadi saya lihat udah ada pekerja kerasnya, saya bertahan seperti itu. Dari usia sampai 32 tahun ini pernah nggak merasa kayak depresi atau seperti apa? Sempet depresi kemarin pas dibawa itu sempet depresi aku, ya ampun, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, aku pengen pulang. Kalau aku nggak pulang terus itu bener-bener depresi banget itu. Aku ngelihat aku ngelihat dia kayak gitu, maksudnya gak sampai ya Allah aku pengen pulang, aku cuman pengen pulang gitu. Aku nggak ngerti apa-apa juga, kok malah dibawa-bawa seperti ini. Aku cuma pengen pulang aja. Iya. Sampai mungkin ada kayak pemikiran apa yang terjadi di Mbak mungkin? Sempet aku mikir kalau aku nggak pulang bunuh diri aja aku, sampai gitu. Seputus asanya itu aku. Tapi aku mikir lagi, Kak, itu perbuatan dosa, nggak mau aku kayak gitu lagi. Sudah cukup aku. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di sini sebenarnya saya melihat untuk penyesalan tuh ada. Sudah istilahnya tuh udah, apalagi kangen di rumah itu yang paling utama ya Mbak. Jadi sekarang cuman satu, menguatkan dia dan menguatkan diri aku sendiri. Saling menguatkan masing-masing seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Mbak barangkali bisa disampaikan bahwa apa sih yang bisa diambil pelajaran dari Mbak yang mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk orang-orang di luar sana khususnya perempuan? Cari laki-laki yang lebih baik, yang mau dengan kamu yang lebih baik lah pokoknya, dari yang lebih baik, yang tidak mengarahkan sesuatu yang buruk gitu ya, dan tidak mengajarkan kamu dalam hal yang buruk gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak sendiri mungkin ada pesan nggak untuk secara pribadi kalau Mama harus apa sih yang kita lakukan sebagai perempuan di luar sana? Di sini. Jadi mungkin lebih kayak ya mungkin lebih mawas diri aja, waspada dengan orang sekitar gitu ya Mbak ya. Aku lebih ke gitunya, lebih waspada aja. Waspada dengan semua orang gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak untuk podcast hari ini. Kita akhiri. Terima kasih, semoga kedepannya jadi lebih baik ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.